hadis kedua ini rahimani wa rahimakumullah, cerita tentang menjaga kemuliaan diri dengan cara bersabar. Hadisnya wa'an Abi Sa'idin, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id. Nama asli Abu Sa'id Sa'd bin Malikin ibni Sinanin. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Abu Sa'id Al-Khudri cerita, an-nanasan, ada sekelompok manusia minal ansor, dari kalangan sahabat Ansor, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngemis, minta sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kitanya ngemis. Maka Rasul kasih ya apa yang Rasul miliki. Udah minta lagi. Pakai bahasanya summa ya Pak. Nah, kemudian beberapa waktu sa'aluhu fa'atohum, minta lagi ke Rasul, kasih lagi. Hatta nafada ma'indah, sampai apa yang bisa diberikan Rasul habis. Harta seperti itu. Faqala lahum, maka Rasul kasih nasihat, tapi dikasih dulu, bukan diomel-omelin terus kemudian nggak dikasih. Seperti itu. Hina anfaqa kulli syai'in biyadi, ketika Rasul sudah memberikan sesuatu apa yang ada dalam genggamannya. Ini menunjukkan kedermawanan Rasul, para jamaah. Rasul itu kalau ada diminta nggak pernah nolak. Walaupun kemudian dikasih nasihat itu tidak baik ngemis itu. Seperti itu. Ya, kata Rasul, ma yakun indi min khairin. Saya sudah tidak punya harta lagi yang dikasihkan. Ya, falan addakhirahu ankum, karena saya diperintah Allah untuk tidak boleh menyembunyikan harta ketika diminta. Itu khusus Rasul, Pak. Kalau kita boleh ngasih, boleh enggak. Namanya juga ibadah sunnah. Jadi ngasih dapat pahala, enggak ngasih enggak dosa. Tapi kalau Rasul punya kewajiban ngasih selama masih ada. Sama kayak qiyamul lail. Qiyamul lail itu bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunnah. Wajib itu bukan fardu. Makanya ayat Qur'annya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah itu maknanya wajib. Tapi wajibnya khusus bagi Rasulullah. Nah, kalau ilmu ini diwajibkan buat kita, berat juga Pak. Karena kayaknya model kita ini lebih banyak yang disembunyikan daripada yang diketahui. Jangankan orang lain, istri sendiri aja minta kadang nggak ada kayak gitu, padahal ada tuh Pak. Seperti itu. Tapi ya kayak gitu, alhamdulillahnya nggak dosa.
Seperti itu, kecuali kewajiban nafkah. Di situ. Nah, apa nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, Pak, kalau Bapak berusaha tidak minta-minta, bahasa syariahnya iffah. Tidak minta-minta itu bahasa syariahnya iffah. Orangnya kalau laki-laki disebut afif, kalau perempuan disebut afifah. Karena ada anaknya yang dinamain afif, juga ada yang anaknya dikasih nama afifah. Itu salah satu maknanya biar tidak jadi peminta-minta. Ya, sebab hukum asal minta-minta itu haram. Ya, para jamaah. Jadi Rasul kasih nasihat, berusahalah agar menjadi iffah. Saya terjemahkan menjaga kehormatan. Kenapa enggak minta-minta itu disebut menjaga kehormatan? Sebab minta-minta itu hina, Pak. Karena perbuatan hina dalam syariah diharamkan. Nah, ini keterangannya ya para jamaah. Ya. Yahrisu al-Islam ala hifdi karomatil insan. Ini di kitab Nihayatul Muhtaj, fikih mazhab Syafi'i. Manusia itu dianjurkan ya, sama Allah Subhanahu wa taala dalam syariah Islam untuk menjaga kehormatan. Ya. Wasaudihi anil ibtidal. Menjaga diri agar tidak hina di hadapan orang. Makanya doanya Allahumma aghnini bifadlika amman siwa. Kan kayak gitu. Ya Allah, jadikan butuhnya saya tuh hanya ke Engkau. Jangan sampai saya menjadi peminta-minta pada orang. Maka fayahrumu as-su'al ala man yamlik ma yughnihi anis su'al. Kalau kira-kira cukup, minta-minta tuh haram. Nah, cukup itu maknanya dua. Satu, masih punya harta untuk makan hari itu. Yang kedua, masih bisa kerja agar hari itu bisa makan. Seperti itu. Sehingga walaupun masih muda ya Pak, terus kemudian sana sini mutang nggak dapat, kerja nggak dapat, berusaha apa saja ke pasar, jadi kuli panggul apa nggak ketemu. Terus akhirnya nggak makan, minta halal, semacam itu. Kenapa? Karena sudah berusaha tapi tidak dapat. Seperti itu. Tapi mintanya hanya untuk hari itu. Jadi kalau kebutuhan hari itu makan cukup dengan 30.000, ya, beli nasi 10.000, maka uang yang lebih dari 30.000 itu uang haram. Para jamaah, itu bab meminta. Ya Pak. Nah, tapi kalau memang butuh sama ingin tuh beda ya Pak ya. Kebutuhan sama keinginan beda. Ya. Kalau orang menilai kebutuhan, maka dia akan bisa jadi merasa kaya Pak. Karena ternyata hartanya melebihi kebutuhan. Tapi kalau nuruti keinginan sebanyak apapun miskin terus. Ya, saya kasih contoh bedanya kebutuhan sama keinginan Bapak Ibu. Misalnya belanja di supermarket ya Pak, dicatat sabun, odol,
sampo, ya apa sajalah kebutuhan bulanan. Dalam catatan belanja 200.000. Itu namanya apa Pak? Kebutuhan. Kira-kira nyampe supermarket pulang, tentengannya lebih banyak apa lebih dikit? Biasanya Bapak Ibu lebih banyak ya. Nah, lebihnya itu keinginan. Jadi nggak butuh dicolek-colek tuh suaminya, Pak diskon 50%. Butuh nggak Pak? Enggak, dibeli tapi. Seperti itu tuh bukan kebutuhan. Pak ini kayaknya bagus nih gitu. Emang buat apa? Ya disimpan aja dulu. Itu namanya apa? Keinginan. Padahal disimpan di tempat yang enggak kejangkau sampai rusak, enggak kepake. Kadang gitu. Nyesel-nyesel ketika sudah kadaluarsa. Ya Allah. Itu diskon 50% ternyata enggak dimanfaatkan. Itu keinginan tuh para jamaah. Ya. Kalau nuruti keinginan kurang terus, Pak. Ngerasanya nggak cukup. Nah, bolehnya minta itu kalau kebutuhan, bukan keinginan. Semacam itu. Tapi kalau keinginan ya nggak diperbolehkan. Seperti itu. Apa contohnya? Karena miskin, auzamanatin, atau karena sakit menahun, nggak bisa kerja. Au ajzin anil kasbi, atau nyari-nyari kerja, nyari-nyari usaha nggak dapat. Kan yang kasih rizki Allah. Seperti itu. Nah, fayajuzu lahu as-su'al biqadril hajah. Maka boleh minta ngemis sesuai kebutuhan, dan itu hanya hari itu. Gak boleh minta melebihi dari 1 hari. Nah, berikut beberapa dalilnya para jamaah. 1, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasul bersabda bahwa seseorang yang kerja manggul kayu bakar untuk dibawa dan dijual itu jauh lebih mulia daripada meminta. Kalau sekarang itu jadi pemulung ya Pak, itu lebih mulia daripada peminta-minta. Dan kadang pemulung itu lebih bersyukur dari orang kaya. Orang kaya itu baru alhamdulillah kalau rizkinya lebih dari 1 juta. Pemulung itu nemu botol bekas saja alhamdulillah, kan kayak gitu para jemaah. Dan ternyata Allah lebih senang alhamdulillah ya Pak daripada hartanya itu. Lebih senang rasa syukurnya. Maka ada orang pas-pasan bersyukur, ada orang kaya kurang syukur. Hadisnya itu la ayyakula luqmatan, makan 1 suap, bukan sepiring, bukan. Fahamidallah, lalu dia bersyukur sama Allah, alhamdulillah bisa makan 1 suap. Itu sindiran kelak sama kita. Yang kita kadang baru alhamdulillah kalau kenyang. Ya, cuman setengah piring kurang ini mah. Iya bilang, bukan alhamdulillah. Nah, di situ problemnya para jamaah. Sehingga yang miskin di kita itu bukan miskin hartanya, tapi miskin syukurnya. Terkadang, ya mudah-mudahan bukan. Nah, kata Rasul, mulia daripada menjadi peminta-minta, baik dikasih ataupun ditolak. Ini dalil
nolak ngasih peminta-minta itu nggak dosa. Seperti itu. Maaf ya, itu akhlak saja Pak. Aslinya nggak perlu minta maaf, nggak ada kayak gitu kan, seperti itu. Sudah dimintain minta maaf, marah lagi. Padahal yang salah yang mintanya. Baik. Terus kemudian yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nas." Jika seseorang terus menerus nggak tobat-tobat dari ngemis, ya Pak, maka ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Nanti dia datang di hari kiamat dengan kondisi muka tidak memiliki daging sedikitpun. Itu kiasan orang yang di dunianya enggak punya malu. Muka tembok. Bawa anak kecil, padahal bukan anaknya. Pura-pura buntung, padahal bisa jalan. Pakaiannya jelek, padahal rumahnya bagus di kampung. Kenapa begitu? Nyaman dengan profesi meminta-minta. Mudah-mudahan sih jangan ya Pak. Biasanya kadang salah satu faktornya adalah dibiasakan dari kecil. Bukan dilatih ngasih, tapi dilatih minta. Itu tuh lebaran omnya tuh banyak duitnya. Sana minta uang lebaran. Orang itu aja yang nyuruh Pak. Seperti itu, sehingga kebiasaan itu dibawa sampai gede Pak. Ya lagi ulang tahun, mana nih traktirannya? Itu namanya apa Pak? Minta. Lah, kata Pak Ustadz nggak boleh minta-minta. Enggak, bercanda. Kayak gitu Pak. Bohongan aja. Ya udahlah kayak gitu. Ayo kita ke rumah makan Padang bareng-bareng. Ayo, mau. Ya berarti nggak bohongan, beneran itu Pak. Seperti itu. Nah, sehingga orang kadang pulang kampung tuh pusing Pak. Pusing di kampung. Disangka orang Bekasi banyak duitnya. Seperti itu. Dari kampung udah habis, balik lagi ke Bekasi, sampai nggak sholat berjamaah gara-gara kawannya takut mintain oleh kan kayak gitu. Itu akhlak tuh. Gara-gara permasalahan sepele disindir-sindir. Mana nih oleh-olehnya dari kampung kayak gitu. Baru datang. Seperti itu, sehingga jadi beban tuh. Silaturahim nggak jadi gara-gara kurang ongkos oleh para jamaah. Ya kalau dasarnya orang dermawan Pak, bawa oleh-oleh dari kampung ya pasti ngasih kawan-kawannya. Tanpa harus diminta. Seperti itu. Maka kebiasaan-kebiasaan semacam itu sebaiknya walaupun sindiran mulai dihilangkan. Walaupun kemasannya orang mengatakan bercanda. Ya, yang pulang umroh nih, mana oleh-olehnya? Ternyata nggak ada. Kan malu para jamaah. Akhirnya pulang-pulang ngomel ke istrinya. Kok dihabisin oleh-olehnya? Temen di masjid minta. Di situ para jamaah ya.
Nah, tapi itu sekedar cerita saja, mudah-mudahan bukan kenyataan ya Pak. Seperti itu. Hadis yang ketiganya lumayan lebih ngancem, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Man sa'alan nas amwalahum takatsuran. Siapa yang minta-minta ke manusia, minta harta, tujuannya apa? Lebih dari kebutuhan, nyari kekayaan. Butuhnya sehari, mintanya untuk 7 hari. Seperti itu. Fa innama yas'alu jamroh. Maka hakikatnya harta yang diminta bara api neraka. Itu yang kemudian disebut haram. Jadi tidak hanya lewat jalur nyuri harta haram itu, jalur minta juga bisa jadi haram. Apalagi belum diizinin main ambil, wah itu tambah-tambah. Seperti itu. Di kulkas pisang kemana? Diambil menantu misalnya. Izin enggak pun apa? Pisangnya siapa Pak? Mertuanya. Nah kalau minta aja bermasalah, apalagi ngambil tanpa izin. Seperti itu. Maka sebaiknya kalau dalam keluarga banyak orang bikin aturan. Ya ini sebaiknya aja ide ya Pak. Dulu di kos-kosan itu bilang sama kawan-kawan ngekos pas waktu di kampus itu. Pokoknya barang di luar ikhlas ya, kayak gitu. Halal. Kalau pengen nggak diambil kawannya, masukin ke dalam lemari seperti itu. Sepakat ya udah. Sehingga kemudian kalau ada di luar nggak perlu izin karena ada kesepakatan itu. Seperti itu. Dan jangan dibilangin pelit kalau kemudian dimasukin ke dalam lemari. Seperti itu. Baik. Cuma contoh saja. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, baik dapat sedikit atau dapat banyak, baik minta sedikit maupun minta banyak, besok di hari kiamat akan disiksa. Maka Rasul kasih nasihat Pak, namanya iffah Bapak Ibu. Kata Rasul apa? Wa may yasta'fif ya'iffuhullah. Itu nasihat pertamanya. Nasihat keduanya, wa may yastaghni yughnihillah. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berusahalah merasa cukup walaupun nggak cukup. Ada usaha tuh Pak. Ya didoktrin aja. Kok segini? Bismillah cukup. Dibagi-bagi. Semacam itu. Misalnya jeruknya ada 1, anaknya 4, ya kan bisa dipotong bagi cukup insya Allah. Seperti itu. Nah harus ada usaha ngerasa cukup. Nggak boleh nunggu ngerasa cukup, nggak bakalan ngerasa. Sehingga kayak hati itu Pak tidak muncul dengan sendirinya, harus diusahakan. Caranya gimana? Berusaha merasa cukup, baik dengan yang sedikit, apalagi banyak. Biasa makan 1 piring, ternyata qadarullah hari itu rizkinya setengah piring, ya didoktrin insya Allah kenyang. Semacam itu. Nah itu biar ada rasa cukup. Kalau ngerasa cukup, nggak ngelirik samping. Rasul itu para jamaah sama keluarga makan Pak. Dalam hadis itu 1 nampan. Terus salah satu putra istrinya
karena masih kecil, putranya Ummu Salamah itu diacak-acak. Apa nasihat Rasulullah? Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Salah satu nasihatnya tuh, nah kalau makan fokus yang di depan, jangan ngelirik yang samping. Kadang sampai tua kayak gitu, Pak. Di depannya sudah ada pisang, sudah ada jeruk, sudah ada apel, ada anggur, jauh ngambilnya gini. Kenapa? Karena tidak menerima dengan yang di depan. Seperti itu. Sama Rasul disuruh kalau makanan banyak fokusnya sama yang di depan. Wah, di sana pakainya ayam goreng, di sini pakainya tempe. Ya rizkinya itu. Makan yang pakai tempe para jamaah. Bayangin aja tempe rasa ayam goreng kayak gitu. Biar ada rasa syukurnya. Biar kemudian kalau suatu saat kondangan terus makanannya habis nggak nggerutu, Pak. Seperti itu contoh misalnya. Namanya tuan rumah sudah berusaha memuliakan, ternyata ada saja kan kadang kekurangannya. Salah tamunya, jatah hajatnya sampai jam 4, datang jam 7 malam. Misal itu contoh. Tapi kalau dilatih qanaah, dilatih cukup, ya cukup. Nggak masalah. Macam itu. Nah, problemnya kitanya bisa ngerasa cukup, istri kita bisa ngerasa cukup nggak, Pak? Belum tentu itu problemnya. Anak kita bisa ngerasa cukup nggak? Belum tentu. Sehingga biasanya yang kaget itu, Pak, ketika biasa hidup mewah, tiba-tiba jatuh miskin. Dianya kuat, istrinya belum tentu kuat. Istrinya kuat, anak-anaknya belum tentu kuat di situ. Kenapa? Karena tidak dilatih sejak kecil ngerasa cukup dengan yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, waman yatasobbar yusabbiruhullah. Setelah dilatih ngerasa cukup, suruh berusaha sabar. Sabar itu apa? Menerima keadaan. Ini babnya bab sabar. Sudah sih berusaha ngerasa cukup, tapi aslinya kurang. Ya sabar. Kan semacam itu. Misalnya para jamaah ya, dapat rizkinya 20.000, anaknya 3, istrinya 2 ya Pak. 20.000 baginya gimana Pak? Cukupin yang nggak cukup. Seperti itu. Maka solusinya apa? Berusaha sabar. Sabar itu apa? Menerima takdir Allah yang aslinya nguji kita. Jadi nasihatnya berapa? 3. Suruh menjaga kehormatan, karena tidak sedikit ya cukup tapi tidak menjaga kehormatan. Ngerasa cukup sih, tapi pengenan dengan yang lain. Seperti itu. Karena hobinya pengen milik orang lain. Seperti itu. Ini walaupun nggak enak karena mereknya adalah merek apa tuh Pak? Kalau gratis tuh? Bukan apa sih ya kalau kata orang itu? Oh gini, rasanya enak enggak? Enak, soalnya harus bayar kayak gitu, digratisin seperti itu. Katanya gitu ya Pak, seperti itu. Sehingga kemudian karena mereknya merek gratis, walaupun tidak berkualitas juga enak. Itu namanya orang yang hobinya digratisin.
Pak, mampu, kenapa nggak daftar haji? Nunggu ada yang hajikan saya. Itu kan mintanya digratisin. Padahal daftar sendiri sanggup. Yang kalau dalam bahasa syariah, orang-orang yang minta digratisin itu namanya sahih. Udah pernah cerita ya Pak ya? Sahih itu buat diri sendiri aja nunggu di pemberian orang. Padahal dianya mampu. Nah orang kayak gini boro-boro sodako. Orang buat diri sendiri aja nunggu dikasih orang. Padahal mampu. Masih mendingan bakhil Pak. Kalau bakhil itu enggan ngasih orang, tapi buat diri sendiri dia penuhi diri sendirinya. Itu namanya bakhil. Bakhil itu ke orang lain pelit, tapi ke diri sendiri dipenuhi. Kalau sahih itu ke diri sendiri aja pelit Pak. Ya, contohnya gini, misalnya lihat bakso enak, duitnya ada, terus ya Allah enak banget makan bakso, ya kenapa nggak beli? Tinggal beli, alasannya nanti aja lah, siapa tahu kawan ngasih kayak gitu. Nah itu problem para jamaah. Kata Allah dalam Al-Quran itu wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kalau orang nggak punya jiwa sahih beruntung. Tapi kalau orang punya jiwa sahih, ke diri sendiri aja pelit, susah terus hidupnya Pak. Seperti itu. Baik ya para jamaah. Nah, tingkatan paling terkuat cobaannya apa? Ketika memang asli kurang Pak. Ketika memang asli kurang. Jadi sudah berusaha ngerasa cukup juga yang nggak cukup. Memang aslinya nggak cukup para jamaah. Tapi sabar. Sabar itu apa? Tidak mengeluh, tidak update status. Seperti itu. Tidak cerita ke mertuanya. Tidak menampakkan kemiskinan. Itu namanya apa? Sabar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabar pahalanya paling besar para jemaah. Ya, lewat hadisnya, wa ma u'tiya ahadun ato'an khairon wa ausa' minas sobri. Tidaklah seseorang dikasih anugerah Allah sebesar anugerah sifat sabar. Nah, sabarnya maksudnya apa? Sanggup melawan hawa nafsunya walaupun kurang, tidak jadi peminta-minta. Paling rendah ifah. Ya, Pak, ifah itu apa? Lebih dilatih nggak pengen milik orang. Di bawahnya apa? Ghina, ngerasa cukup, seperti itu. Sehingga kemudian walaupun ya pas cukup, kemudian ada rasa cukupnya. Yang paling bawah yaitu sabar, yang paling berat. Dibikin berusaha cukup memang enggak cukup, tapi tidak menampakkan kemiskinan. Nah, salah satu godaannya kalau zaman sekarang ya lewat update status. Ya, seperti itu. Baik, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Mungkin itu dulu kali ya Pak. Barangkali ada yang bisa didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Silahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat langsung lah kepada saudara-saudara kita yang mohon maaf yang di bawah fakir miskin, suka meminta-minta kepada saudara-saudara kita yang muslim maupun non muslim gitu. Nah, ini hukumnya sebagai seorang muslim yang melihat hal itu secara mencari amalan ibadah, kita suka bertentangan batin dengan hati kita gitu, Ustaz. Nah, bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang suka meminta-minta gitu? Makasih, Ustaz. Sikapnya diserahkan ke masing-masing ya para jamaah. Secara hukum ngasih orang minta-minta itu boleh ngasih, boleh enggak. Tergantung Bapak mau pilih yang mana. Seperti itu. Nah, yang kedua para jamaah, problem peminta-minta itu adalah kurangnya takut dosa. Seperti itu, sehingga apa? Lebih milih jalur pendek daripada jalur halal. Usahanya belum, minta-mintanya sudah duluan, gampang nyerah Pak. Sudah kayak gitu, setelah dikasih dapat, setan datang. Oh sekalianlah, jadi aja usaha. Sehingga kemudian jarang kita terdengar kemudian ketika ngasih, Pak, ini melebihi kebutuhan sehari. Saya bilang jarang ya Pak, mungkin ada. Tapi sampai saat ini sih saya juga belum pernah dengar sih. Misalnya dikasih kayak gitu, 50.000, terus kata pengemisnya bilang, Pak kebanyakan. Saya butuhnya buat makan hari ini aja sekitar 20.000. Pernah Pak dengar kayak gitu Pak? Jarang ya Pak, kalaupun ada. Sehingga apa? Orang, misalnya gini nih, saya kasih contoh jangan peminta-minta yang di jalanan. Orang butuh donasi karena operasi, karena apa, sehingga kemudian karena dia mendesak dan gak punya biaya kan boleh minta, ngutang gak dapat, mintalah, dibuka donasi siapa yang peduli kayak gitu, semacam itu. Nah anggarannya misalnya 50 juta, dapatnya 200 juta, itu diambil semua Pak. Apa 150-nya dikembalikan kepada kebutuhan yang lain? Sama yang minta donasi, sama yang menerima ya Pak. Misalnya si Fulan bermasalah, butuh dana 50 juta. Maka karena terdesak, oh ini mah halal, terdesak. Akhirnya diumumkan tuh siapa yang mau bantu. Kebutuhannya 50 juta. Dapatlah 200 juta. Dikasihlah ke Fulan tersebut. 150 jutanya dikasihkan ke orang lain, apa dia terima? Alhamdulillah, akan di situ problemnya. Jadi dapat lebih hasil minta itu dianggapnya rizki halal. Seperti itu, padahal minta halal itu hanya sesuai kebutuhan. Maka problemnya kan ilmu di awal para jamaah. Seperti itu. Kan sebenarnya rumusannya sederhana. Harta itu halal kita makan kalau cara berpindahnya halal. Tapi kalau cara berpindahnya haram, harta itu haram. Lewat jalur keuntungan riba jadi milik kita, maka harta haram. Seperti itu. Lewat jalur macam-macam, karena asalnya kan bukan milik kita. Salah satu jalur harta haram itu apa? Minta yang kita tidak butuh.
Nah itu contoh saja Pak. Jadi problemnya tidak hanya kemudian di kemiskinannya, tapi di tidak kenal halal haramnya. Apalagi lebih-lebih misalkan gini, para jemaah, udah minta-minta dapat buat mabok. Kan ada yang kayak gitu Pak. Seperti kasihani buat makan, kasihani buat makan, ternyata dapat buat beli minuman. Seperti itu. Nah, kitanya mau yakin ini buat makan apa ini? Lihat tampangnya tuh kayak meragukan tuh Pak buat makan. Tapi biar sampai titik itu, kalau kita ngasih boleh nggak? Boleh. Kalau kita nggak ngasih boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh nyela kalau ngasih atau nyela kalau tidak ngasih. Kamu kenapa nggak ngasih? Kamu kenapa ngasih? Ya kenapa nanya kenapa? Kan kayak gitu. Karena itu pilihan para jamaah. Jadi sikapnya secara keilmuan ya Pak, diserahkan ke bapaknya. Seperti itu. Karena itu bukan bagian daripada kewajiban. Baik, mudah-mudahan cukup ya Pak. Satu lagi, yang ibu atau yang mana saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya laki-laki apa perempuan Bu? Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya Pak. Kalau anak perempuan itu Pak, kewajibannya haknya dinafkahi, bukan menafkahi, baik sebelum menikah ataupun sesudah menikah Pak. Sebelum menikah yang nafkahin orang tuanya, setelah menikah yang nafkahin suaminya. Suaminya meninggal jadi janda, kewajiban orang tuanya lagi. Seperti itu. Kalau orang tuanya masih ada, ya, semacam itu. Kenapa? Karena perempuan itu bukan wali Pak. Yang menafkahi itu namanya apa? Wali, punya tanggung jawab menafkahi. Tapi boleh enggak kemudian si anak perempuannya dipaksa sama orang tuanya untuk menafkahi? Pertanyaannya, ada anak laki-lakinya tidak? Laki-lakinya belum mampu Pak, masih sekolah. Nah, maka kemudian yang berusaha itu anak laki-lakinya. Seperti itu. Sekolahnya tidak wajib. Seperti itu. Sekolah itu wajib nggak Pak? Enggak. Kaya itu wajib nggak Pak? Enggak. Tapi berusaha menjadi penanggung jawab sebagai laki-laki wajib. Kalau jadi sarjana wajib, orang-orang di kampung dosa semua Pak. Karena banyak yang di kampung tidak sarjana. Nanti kalau nggak sarjana nggak kaya, tidak sedikit orang-orang itu nggak sarjana juga bisa kaya. Kalau anak laki-laki itu kuliah dapat beasiswa, nah sedangkan anak perempuan itu akannya membiayai kehidupan untuk makannya, karena makan kan nggak dapat beasiswa gitu Pak Ustaz. Membiayai apa diminta membiayai? Enggak apa-apa kalau membiayai. Enggak apa-apa Bu. Kalau dipaksa membiayai, perempuan haknya dinafkahi.
Suaminya ridho nggak Bu? Suaminya yang perempuan. Ya sebenarnya sih kalau ikhlas si perempuannya nggak apa-apa ya Pak. Ya udah aman berarti kalau ikhlas. Tapi kalau ternyata nggak ikhlas, Bapak Ibu, perempuan itu tidak punya kewajiban menafkahi. Perempuan itu dinafkahi, Pak. Yang menafkahi laki-laki. Ya kan ikhlas nggak apa-apa, Bu. Seperti itu. Tapi kalau anak laki-lakinya yang kuliah itu, ya seperti itu. Terus kemudian perempuannya nggak ikhlas, harusnya yang anak laki-lakinya itu mutus kuliahnya. Karena kuliahnya nggak wajib, tapi nafkahin orang tuanya wajib. Kalau anak perempuannya nggak ikhlas, nanti kalau putus kuliah nasibnya gimana ya nanti kalau sudah ada, kalau memang aslinya senang nyari ilmu, setelah dapat kerja dan bisa nafkahin juga bisa kuliah lagi dan nggak harus beasiswa kan? Tapi dia sudah dewasa waktunya menafkahi, itu jadi kewajiban dia sebagai laki-laki. Tapi kan selesai gara-gara si kakak perempuannya ikhlas. Sehingga kayak gini para jamaah. Misalnya Pak, begini, anak perempuan terus menantu. Orang tua itu kan biasanya lebih dekat dengan anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Terus kemudian yang laki-lakinya agak cuek, hanya ngurusin istrinya, nggak pernah memperhatikan orang tuanya. Ya alasannya macam-macam lah. Yang perempuan misalnya suaminya lebih kaya atau apa, segala macam. Tapi tidak diperhatikan. Itu aslinya dosa anak laki-lakinya. Karena di anak laki-laki itu ada nafkah dia, nafkah istrinya, nafkah anaknya, plus nafkah orang tuanya. Kalau perempuan dinafkahi sama suaminya. Kata suami anak perempuannya, udah ikhlas. Nah, kalau ada menantu model kayak gitu, stoknya dibanyakin, Pak. Orang soleh itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau ternyata suaminya nolak, Bapak Ibu, enggak lah. Kewajiban saya nafkahin orang tua saya, enggak nafkahin orang tua kamu. Itu tidak berdosa, Pak. Karena kewajiban anak laki-laki nafkahin siapa? Istrinya, anaknya, dan orang tua. Seperti itu. Tapi kan di kita ini ada akhlak ya Pak. Masa di hadapan mata kelihatan susah terus nggak peduli kan. Tapi yang bermasalah ya yang laki-lakinya. Dia punya tanggung jawab tapi cuek. Seperti itu. Sehingga kemudian laki-laki dapat warisnya banyak. Ya memang tanggung jawabnya lebih Pak. Seperti itu. Sebenarnya orang tuanya punya rumah yang harganya miliaran, kan yang nanti yang dapat juga anak laki-lakinya yang banyak. Jangan pas bagi warisan aja bilang saya laki-laki, tapi pas nafkahin ngilang tuh Pak. Pas putrinya mau nikah, saya muncul, saya bapaknya, saya walinya. Wali itu tanggung jawabnya nggak hanya menikahi, tapi menafkahi. Selama ini kemana saja hilang. Jadi statusnya walinya hanya wali nih. Kalau udah nikah hilang lagi tuh. Seperti itu kan namanya mempersempit definisi wali para jamaah. Padahal di bahasa Indonesia sebenarnya sih sudah diajarin ya Pak. Kalau daftar sekolah nggak punya orang tua nih, pihak sekolah minta apa Pak? Ini walinya siapa? Walinya itu maknanya apa? Yang bertanggung jawab.
Sehingga kemudian orang tua atau wali. Dan wali tidak boleh perempuan. Kenapa wali tidak boleh perempuan? Karena perempuan itu asalnya dinafkahi. Sehingga laki-laki itu doanya harus gini, Pak. Menurut saya, tapi ya boleh diterima, boleh enggak. Ya Allah, jadikan saya lebih kaya dari istri saya. Biar harta saya apa? Sama dia berharga. Jangan minta, ya Allah, mudah-mudahan istri saya kaya raya. Nanti kitanya jadi anak buah, Pak. Diatur, atur. Habis gitu ngomel-ngomel mulu. Istri nggak nurut suami, ya gimana mau nurut? Nafkahin aja enggak. Seperti itu. Itu namanya nuntut tidak pada tempatnya. Kan ayatnya satu itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi dia jadi pemimpin itu suami karena menafkahi, salah satu faktornya. Perempuan tugasnya fasolihatu qanitat, nurut, dipimpin. Gara-gara apa? Dinafkahi. Maka kalau ada perempuan nusus itu ngelawan suami, yang dihentikan apanya? Nafkahnya. Kata istrinya, mak kok nggak bikin kopi sama saya? Bapak aja nggak ngasih uang belanja, kan kayak gitu, Pak. Itu normal, Pak. Seperti itu. Dan nafkahin istri itu sampai kapan? Sampai cerai atau sampai wafat. Bukan sampai pensiun, Pak. Seperti itu salah persepsi. Sebab apa? Walaupun sudah pensiun, masih istrinya, kan kayak gitu. Baik, cukup kali ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.